Shalom sidang jemaat, puji Tuhan selamat hari Minggu, kita bersyukur ya. Kalau minggu ini dalam keadaan yang amat sangat baik, kita bisa berkumpul bersama-sama, ada dalam ibadah bersama, puji Tuhan. Rencana kita bulan Juli, kita sudah ibadah terbuka ya, ibadah onsite. Jadi sidang jemaat, mari kita sampaikan kepada rekan-rekan kita untuk mereka juga bisa kembali beribadah, dan untuk anak-anak juga sudah ada kelas sekolah minggunya. Kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Mungkin berita yang kita dengar sudah mulai naik lagi, tapi kita bawa terus dalam doa. Amin. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang mengucap syukur di hadirat-Mu. Terima kasih buat waktu, kesempatan yang baik. Kalau kami boleh ada di dalam ibadah bersama pada minggu ini, kami tahu bukan kuat, bukan gagah kami semata, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kami mau ambil setiap kesempatan di mana kami boleh beribadah bersama-sama, karena kami tahu Tuhan Yesus, oh Tuhan, Engkau menantikan, Engkau juga mengundang kami untuk kami berkumpul bersama. Engkau hadir di tengah-tengah kami, siap memberkati kami. Tuhan pakai dan urapi hamba-hamba-Mu yang sebentar ambil bagian dalam pelayanan. Mereka boleh menjadi saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Terima kasih sekali lagi Tuhan, lawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kalau ada di antara kami yang lemah secara tubuh, kami terima berkat kesembuhan yang daripada-Mu. Kalau ada di antara kami yang datang berbeban berat, kami terima kekuatan, kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di tempat ini kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa dari si jahat, dan kami percayakan sepanjang ibadah pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Ya, puji nama Tuhan. Oleh kebaikan Tuhan kita masih boleh ada hingga sampai pada saat ini. Bukan kuat hebat kita sehingga kita boleh dapat menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Tapi semata semua oleh karena kemurahan, kebesaran Tuhan yang sudah ditunjukkan dalam setiap keluarga-keluarga kita. Amin. Puji nama Tuhan, oleh kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita beroleh kemenangan, keselamatan yang besar, bahkan hidup kita dibebaskan dari setiap hukuman dosa. Untuk itu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bangkit bersama-sama, kita mau berikan syukur kita kepada Tuhan lewat pujian ini. Haleluya. Kasih yang begitu besar, haleluya.
hidup yang Tuhan beri, kita berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah naik ke surga dan memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan. Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami umat yang percaya kepadamu Tuhan. Roh-Mu akan menuntun kami kepada kebenaran Tuhan. Roh-Mu akan membawa hidup kami kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kami saat ini Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan naik tinggikan atas segala Allah. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh
Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau begitu mengasihi kami, Engkau menyiapkan segala sesuatu yang kami perlukan, butuhkan Tuhan. Dan Engkau beri kami Roh Kudus-Mu, menjadi penolong dalam hidup kami. Terima kasih, biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Isi hati-Mu sampaikan bagi kami, hamba-Mu hanya saluran berkat-Mu saja. Engkau sumber berkat itu, Kau beracara pribadi lepas pribadi dengan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka selebar-lebarnya untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan, ya, minggu ini kita masih tetap dalam tema ya mengenai Roh Kudus. Minggu ini tema kita yaitu Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa, ya. Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa. Jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, betapa luar biasa, ya. Betapa mengerikan akibat dari dosa itu. Mulai dari Taman Eden, terus menerus umat manusia bertambah dan bertambah terus. Demikian juga dosa semakin merajalela. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Di awalnya begitu indah, begitu mulia. Tentunya Allah Sang Pencipta merasa begitu sedih ketika melihat makhluk ciptaan yang mulia ini hidup di dalam dosa. Diutusnya nabi-nabi, diutusnya hamba-hambanya. Ya. Tetapi terus dosa semakin merajalela. Sampai diputuskan Allah mengirim anaknya yang tunggal. Sidang jemaat yang diberkati, kalau kita merenungkan hal ini, kalau mungkin saya ada di tempat, di posisi Allah pada waktu itu, sekalipun jauh sekali, ya, tentunya ada satu keputusan yang diambil dan begitu berat. Harus mengutus anak satu-satunya supaya manusia terbebas dari dosa. Jadi jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, jangan main-main dengan dosa. Ya. Allah tidak pernah main-main. Sampai dia utus anaknya yang ia kasihi untuk mati di kayu salib Golgota. Menembus dosa kita semua. Ya. Firman Tuhan tuliskan betapa Allah mau kita hidup benar-benar hidup layak di hadapan Tuhan. Ya. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Minggu ini kita akan belajar kalau ia datang, ia di sini huruf besar, mengacu kepada pribadi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Roma 3 ayat 23 tuliskan semua orang, bukan 1, 2, 3, 4, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang tadi diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hilang kemuliaan Allah dalam hidup manusia karena dosa. Sampai bayi yang baru lahir pun dia sudah bawa bibit dosa.
nggak usah diajarin dosa, nggak usah diajak-ajak berdosa. Dia pasti akan melakukan dosa. Karena bibit benih dosa itu sudah ada. Firman Tuhan katakan semua orang tidak terkecuali sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah tidak mau kita mengalami kematian yang kekal. Karena Dia sangat mengasihi kita, ya. Makanya Dia utus Roh Kudus untuk menginsafkan kita. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, Yeremia 17 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Di sini dituliskan betapa liciknya hati, ya. Hati yang sudah dipenuhi dengan dosa, ya. Disebutkan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Semua yang kita lakukan, kita kerjakan semua berawal dari hati. Ya. Dan hati yang dipenuhi oleh dosa, firman Tuhan katakan menjadi hati yang licik. Ya. Hati yang licik, tidak jujur. Ya. Mungkin tidak bisa terpantau dengan baik. Kenapa? Hatinya sudah membatu. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, khususnya ibu-ibu, mungkin di rumah ada alat dapur yang sudah mulai menghitam. Bagian bawahnya. Jadi ini nggak langsung menghitam, ya pasti kita beli baru bagus sekali, bersih, mulus. Tapi lama-kelamaan mulai mengerak, ya, mulai menghitam. Ini nggak bisa lagi dibersihkan dengan sabun dan busa atau spon, nggak bisa. Ya, harus pakai apa? Nah, harus pakai alat seperti ini, ya, kawat. Wah, gosoknya juga mesti dengan tenaga, ya. Itu juga nggak bersih-bersih, ya. Karena kami punya di rumah juga sama, ya. Wah, sudah menghitam, ya. Janet bilang udah gosong katanya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini mungkin gambaran hati yang membatu, ya. Nggak bisa digosok, nggak bisa dibersihkan dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, ya. Harus keras, ya. Harus ditekan dengan tenaga. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, betapa mengerikan gambaran dari hati yang licik, hati yang membatu. Karena dikotori, dirusak sama dosa. Gak bisa dilakukan dengan lembut. Makanya kadang-kadang Allah memakai cara yang keras untuk membersihkan hidup anak-anaknya. Karena Dia mau kita hidup bersih. Karena Dia mau kita hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Mungkin Allah seringkali menggosok kita dengan cara yang keras seperti ini. Saudara, kita minta ampun, kita sakit, kita mengeluh, kita menjerit mungkin. Tapi semuanya karena Allah mau membersihkan hidup saudara dan saya. Amin. Apa kita mau hati kita seperti ini? Tidak, ya. Saudara, sekarang ngetop ini kata-kata ini, istilah ini toksik, ya, toksik, ya. Hati yang toksik, ya. Mari kita periksa, ya. Hati yang rusak, hati yang membatu, hati yang licik ini, ya, sudah mulai membusuk, ya, nggak ada yang bagus lagi. Itu dosa, ya. Alkitab katakan dalam Perjanjian Lama semuanya jahat, yang dipikirin jahat, yang dilakukan jahat, yang dirancangkan jahat, ya. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar.
karena dosa, karena hatinya sudah membusuk, ya. Karena hatinya penuh dengan tipu daya, ya. Zaman dulu kalau kita mendengar ada orang tertipu rasanya kaget luar biasa. Wah, kalau zaman sekarang udah biasa, ya, udah biasa. Zaman dulu wah sesuatu yang bikin malu dan sebagainya. Tapi sekarang kita lihat ya kejahatan semakin merajalela. Tipu sana, tipu sini dan sebagainya. Hati-hati ya. Yang berikut, hatinya penuh dengan kepalsuan ya. Penuh dengan kepalsuan. Mungkin bisa dibalut dengan senyum, dengan kata-kata yang manis ya, tapi penuh dengan kepalsuan. Dosa merusak hati. Ada orang sepertinya mau menolong, tetapi ujung-ujungnya merongrong, bikin susah, ya, nggak ada yang baik, penuh dengan kepalsuan. Kita mau produk palsu, pasti kita mau yang bagus, ya, kita mau yang asli, ya, yang kuat, yang bagus dan sebagainya, ya. Hatinya penuh dengan kebohongan, tipu daya, ya. Ini merusak kehidupan makhluk ciptaan Tuhan, ya, licik. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, hati yang licik, hati yang membatu, hati yang penuh dengan racun. Karena dosa. Karena dosa, ya. Melawan Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Iblis masuknya dengan cara yang begitu licin, ya, begitu halus. Enggak apa-apa, makan aja buah itu. Coba lihat, begitu enak, begitu wah luar biasa. Nanti kamu akan jadi seperti Allah. Tipu daya iblis datang kepada Hawa, datang kepada Adam. Dan mereka masuk dalam jerat iblis karena ketidaktaatan. Ya. Jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau memulihkan setiap kehidupan makhluk ciptaannya, khususnya kita. Karena sekali lagi Dia begitu mengasihi kita. Amin saudara. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan kita, akan dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal. Untuk mati di salib, menggantikan kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita. Yeremia 17 ayat 9 dan ayat 10 tadi, sekarang ayat yang ke-10-nya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Manusia bisa menyembunyikan dosa-dosanya, manusia bisa menyembunyikan segala tipu daya. Tetapi ada satu, Allah, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Gak ada yang tersembunyi. Kita pikir gak ada yang tahu lah, saya lakukan ini. Oh saudara, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Aku Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Siapa bisa lihat hati kita? Siapa bisa menguji batin kita? Gak ada. Ahli psikologi sekalipun juga bisa tertipu. Ya. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Dia yang ciptakan kita. Dia tahu. Kalau ada yang rusak, kalau ada yang gak benar dalam hidup kita, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ya. Dan Tuhan mau membersihkan kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ya, Dia kirimkan Roh Kudus untuk membersihkan
menginsafkan, menyadarkan kita. Ya. Dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Matius 15 ayat 19 tuliskan seperti itu. Pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang selalu mau bikin susah orang lain. Itu berasal dari hati. Berasal dari hati. Jadi jangan dicari apa-apa dulu, beresin dulu hatinya. Beresin hatinya. Izinkan Allah membedah hati kita. Izinkan Allah membersihkan. Karena Dia yang ciptakan kita dengan sempurna. Dia mau kembali menyempurnakan kita. Dia nggak mau hidup anak-anaknya seperti ini. Pembunuhan. Sekali lagi zaman dulu kalau dengar orang ada pembunuhan, wah geger, kaget. Ya. Sekarang mah biasa aja. Kenapa? Sudah begitu banyak kejadian-kejadian yang mungkin dulu wah rasanya begitu mengerikan, begitu tabu. Perzinahan, percabulan, dari mana semua? Dari hati. Ya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, Tuhan mau memperbaharui hati yang rusak itu. Kita nggak bisa bawa hati kita ke dokter manapun. Kita nggak bisa coba makan vitamin, makan obat apapun supaya beresin hati yang rusak tadi. Ya. Tetapi Tuhan sanggup dan mampu. Amin. Dengan rohnya yang kudus Dia mau memperbaharui. Dia mau gantikan hati ini dengan hati yang baru. Tuhan punya stok banyak hati yang baru. Ya, kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Kita hanya perlu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Alkitab tuliskan dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Yehezkiel 36 ayat 26 dan ayat ke-27. Firman Allah berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang sudah membatu tadi. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, mau mendapatkan hati yang baru? Jangan mikirin mobil baru dulu, ya. Hati yang baru dulu, ya. Hidup yang diperbaharui. Dijauhkan dari segala tipu daya. Dijauhkan dari segala pikiran-pikiran yang kotor, yang tidak baik, ya. Hati yang baru, hati yang awal yang Tuhan sudah ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Roh yang baru. Roh yang dahulu takluk kepada dosa. Roh yang dahulu selalu kalah karena dosa. Tuhan berikan roh yang baru. Bukan apa-apa saudara. Karena Dia mau menyiapkan kita. Gerejanya menjadi mempelai-mempelainya Kristus. Dia mau menyiapkan umatnya. Saudara dan saya. Ketika Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia mau menjemput mempelai wanitanya. Kita sebagai jemaat Kristus layak di hadapan Tuhan. Cantik, indah, tidak bercacat, tidak berkerut. Memakai jubah kemuliaan.
Ini yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Roh Kudusnya Dia mau berikan. Tanpa Roh Kudus, manusia tetap hidup rusak, hidup kotor. Tapi ketika Dia kirim Roh Kudus, Roh-Nya yang menjamah hidup kita, bekerja dalam hidup kita. Yeskiel 36 ayat 27 firman Tuhan katakan, Roh-Ku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ketika Tuhan mau kirimkan Roh-Nya tinggal di dalam hidup kita. Bukan cuma tinggal, Dia mau bereskan semuanya. Dia mau bersihkan. Dia mau kembalikan kita kepada ciptaan yang awal. Serupa, segambar dengan Bapa di surga. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Amin, sidang jemaat? Ya, bukan cuma hari Minggu aja kita beribadah, kita pulang. Tapi Tuhan mau ada perubahan. Ada perubahan di dalam hidup kita. Jangan kita bawa kembali hati yang gosong tadi, yang kotor sudah membatu. Tuhan mau kita pulang dengan hati yang baru. Ciptaan yang baru. Ngapain saudara jauh-jauh kita datang kalau tidak ada perubahan? Ngapain selama ini kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, tapi kita masih bawa hati yang busuk. Kita masih egois, kita masih senang, kita masih pelihara, kita masih pegang terus. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Minggu ini kalau ada di antara kita yang merasa Tuhan sepertinya ini untuk saya. Sepertinya firman Tuhan untuk saya. Saudara, Tuhan mau melawat saudara. Jangan kita tunjuk, oh ini mau untuk si A, si B, si C. Saya mah tidak. Kita sedang memegang erat-erat hati yang kotor itu. Tapi kalau minggu ini Roh Kudus berbicara. Tuhan, aku mau hidup menurut segala ketetapan-Mu. Aku mau hidup berpegang pada peraturan-peraturan-Mu. Dan aku mau melakukan kebenaran-Mu. Saudara, Tuhan mau datang menjamah kita. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pada minggu ini. Namun mari kita percayakan Roh Kudus membedah hidup kita. Memang sakit saudara ketika kita dibedah. Roh Kudus bekerja membersihkan. Namun kita tahu ada hasil yang nyata. Saya undang WL Singer untuk maju ke depan membantu. Kita nyanyikan pujian tadi. Pujian yang terakhir, Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Izinkan Roh Kudus berbicara. Izinkan Dia
melakukan apa yang menjadi kerinduannya dalam hidupmu. Terima kasih Yesus. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, inilah bangun. Mari undang Roh Kudus hadir, saudara. Roh Kudus, ini hambamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan begitu baik bagi kami, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, dan Kau mau Tuhan hidup kami Tuhan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlalu lama kami hidup di dalam dosa, terlalu lama kami mengeraskan hati kami, begitu egois, begitu licik. Hati kami membatu Tuhan. Namun puji Tuhan pagi ini Engkau menawarkan hati yang baru bagi kami. Oh Tuhan Yesus, Engkau menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Jemaat yang diberkati, berapa banyak di antara kita mau mengalami perubahan dalam hidup kita? Berapa banyak di antara kita ingin mendapatkan hati yang baru itu? Tuhan sudah siapkan, bagian kita tinggal terima, buka hati kita. Dia ganti dengan hati yang baru. Saya rindu sebentar kita pulang dengan sukacita yang baru. Saudara, enggak usah lihat kiri kanan. Saudara, Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara secara pribadi. Jangan keraskan terus. Kalau ada di antara kita minggu ini berkata, Tuhan, saya mau terima hati yang baru. Saya mau terima Roh-Mu, saya izinkan Engkau bekerja seleluasa mungkin Tuhan. Oh, Dia mau hadir, Dia mau datang untuk saudara. Cukup kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Terima kasih Tuhan. Saya minta tolong hamba-hamba Tuhan, boleh berdoa untuk jemaat yang mengangkat tangan, doakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Engkau siapkan mempelai-mempelai-Mu. Kau siapkan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau terima lawatan-Mu. Kami mau terima hati yang baru. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Tuhan, kami terima janji-Mu Tuhan. Roh yang baru, hati yang baru Tuhan, terima kasih. Kami mau tanggalkan hidup kami yang lama Tuhan. Oh kami mau memakai hidup jubah kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mendapatkan hati yang baru Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan, buat anugerah-Mu yang masih Tuhan percayakan ada dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami tidak menyia-nyiakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh senantiasa menyambut Engkau, menyambut firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami diubahkan hari lepas hari, semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang kudus bekerja terus lebih lanjut. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati juga segenap sidang jemaat-Mu yang dengan setia menopang pekerjaan Tuhan, beribadah, mendoakan pekerjaan-Mu Tuhan di Shalom. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat semua kebaikan Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau bawa pokok-pokok doa yang sudah disampaikan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mendengar dan Engkau Allah menjawab doa. Kami bersyukur juga buat doa-doa yang sudah dijawab. Terima kasih Tuhan. Saat ini dengan sehati Bapa, kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin jauh dari kami. Mereka sedang ada di perantauan, kiranya Tuhan beserta dengan mereka. Oh Tuhan, Engkau melawat mereka. Tuhan, sekalipun mungkin jauh dari kami Tuhan, Engkau beserta dengan anak-anak kami. Terima kasih. Kami mau berdoa dengan sehati untuk kesehatan dari sidang jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara sidang jemaat-Mu mengalami kelemahan secara tubuh, firman Allah berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Kami terima berkat kesembuhan daripada Tuhan. Segala kelemahan tubuh, mungkin sakit mah, mungkin sakit darah tinggi, mungkin sakit gula, jantung, ginjal, apapun juga. Firman Tuhan berkata, bilur-bilur-Mu sudah menjadi kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk studi dari anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan hikmat akal budi, biar mereka boleh takut akan Engkau. Tuhan berikan kepada mereka kepandaian, baik yang akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang akan masuk ke perguruan tinggi. Oh Tuhan, masuk menjadi TNI, Polri, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan beserta dengan anak-anak kami, biar mereka juga Tuhan boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih. Kami bawa untuk pekerjaan dari sidang jemaat Tuhan. Engkau pemilik dunia kerja ini Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu, anak-anak kami juga yang membutuhkan pekerjaan. Mereka sudah memasukkan lamaran-lamaran kemana-mana. Oh Tuhan, kami tahu waktu-Mu terbaik buat anak-anak kami, buat jemaat-Mu Tuhan. Engkau bukakan yang terbaik untuk mereka, di mana mereka boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu di tempat pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami bawa Tuhan Yesus untuk segala usaha, pekerjaan yang dilakukan oleh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan berkat khusus yang daripada-Mu. Terima kasih. Bapa dalam surga, kami bersyukur saat ini buat jawaban doa yang Tuhan sudah berikan Bapa. Baik dalam rumah tangga, baik untuk kesehatan, buat studi, buat pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati dengan jawaban-jawaban doa-Mu Tuhan, biarlah kami juga boleh Tuhan melakukan pekerjaan kami dengan baik. Kami menjaga kesehatan kami dengan baik Tuhan. Kami mau bekerja dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami ingat juga untuk hamba-Mu Evangelis Johnson yang saat ini sedang sakit. Tuhan juga jamah dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan.
istrinya juga Tuhan beri kesehatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk rencana dari rapat atau pertemuan guru-guru Victory Kids. Setelah ibadah ini selesai, Tuhan juga memberkati. Mereka akan merancangkan untuk ibadah anak-anak kami. Tuhan berikan hikmat akal budi yang daripadamu. Terima kasih, segala puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa kota Bandung dan sekitarnya. Kami tolak segala virus, sakit penyakit apapun juga Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan beri keredaan Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjaga Tuhan hidup kami juga dengan baik Tuhan. Prokes yang baik. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan pulang. Tuhan beri perjalanan yang baik. Tibakan di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati tangan-tangan yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Melalui persembahan, persepuluhan. Biar Tuhan balaskan dengan berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Mari sidang jemaat kita mengangkat kedua belah tangan kita. Menerima berkat dari Tuhan. Di akhir dari ibadah kita sidang jemaatku yang kekasih. Terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai minggu ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.